Sama kita menjaga jawari kita, menjaga anggota tubuh kita, jangan sampai yang tujuh macam dari mulut, mata, telinga, perut, kemaluan, tangan dan kaki itu yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Kalau kita jaga semaksimal mungkin. Bagaimana cara menjaganya? Lisan. Ya, kita berbicara sesuai dengan yang ada manfaatnya saja. Atau jangan kita mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Bagaimana cara menjaga mata? Jangan sampai kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, melihat gambar-gambar yang menimbulkan syahwat, atau film-film yang menimbulkan syahwat, atau melihat kita dengan pandangan pada orang muslim dengan cara menghinakan atau mencela dan sebagainya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار والصراط الصراطيات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Al-qaulu, pembahasan fi ijtinabil ma'asi, di dalam menjauhi berbagai maksiat-maksiat. I'lam, ketahuilah, anna lid-dini syatraini, sesungguhnya bagi agama itu mempunyai dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya, tarkul manahi, yaitu meninggalkan berbagai larangan. Wal akhar, dan adapun yang lain, fi'lut ta'ati, mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul manahi, adapun meninggalkan berbagai larangan, huwal asyad, yaitu suatu yang paling berat. Dia meninggalkan larangan itu adalah sesuatu yang paling berat. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin, maka sesungguhnya taat itu mampu atasnya bagi setiap orang. Jadi kalau orang melakukan ketaatan itu, maka orang tersebut mampu untuk melaksanakan ketaatan. Wa tarku syahawati, sedangkan meninggalkan syahwat, la yaqdiru, tidak akan mampu, alaihi, atas seorang, illa siddiquna, kecuali orang-orang yang benar-benar keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat gampang, sholat, puasa, arti perintah-perintah Allah itu enggak terlalu berat. Yang berat itu meninggalkan larangan-larangan Allah, apalagi syahwat. Fazalika, maka demikian itu, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan kejahatan. Jadi orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan kejahatan. Jadi kalau dia sudah berbuat jahat, buru-buru hijrah untuk melakukan suatu kebaikan. Wal mujahid,
Dan orang yang berjihad itu menjahada hawahu, yaitu orang yang memaksa hawa nafsunya untuk berbuat baik atau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam dan ketahuilah annaka innama ta'sillaha bijiwarihika, dan ketahuilah olehmu bahwasanya engkau sesungguhnya kamu bermaksud untuk maksiat kepada Allah bijawarihika dengan anggota-anggota badanmu. Wa hiya ni'matun minallah, sedangkan anggota-anggota badan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala alaika kepadamu, wa amanatun ladaika, dan amanah pada dirimu. Fasta'anatuka, maka engkau menggunakan binikmatillahi, dengan nikmat-nikmat Allah itu, ala ma'siyatin, untuk berbuat maksiat pada Allah, ghayatul kufrani, maka itu adalah puncak daripada kekufuran. Jadi kita diberikan jawari, anggota badan, tetapi ketika kita diberikan anggota badan kita berupa mulut, mata, kuping, ya kan, dan sebagainya, tangan, kaki, tetapi kita bukan malah menambah nikmat, malah anggota badan kita diajak untuk maksiat. Maka ketika anggota badan kita diajak untuk maksiat, itu sebenarnya sudah ghayatul kufran, puncak daripada kekufuran. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan kita dengan lengkap sekaligus anggota-anggota tubuh kita itu bukan digunakan untuk maksiat, bukan, tetapi digunakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyanatuka fi amanati istauda'akaha, dan pengkhianatanmu dalam kekufuran, fi amanatin, dalam suatu amanah, istauda'akaha, maka telah amanah itu dititipkan kepadamu, Allah telah menitipkan amanah kepadamu, ghayatut tughyan, dengan puncaknya kedurhakaan. Dan pengkhianatanmu dan kekufuran dalam suatu amanah yang telah Allah amanahkan atau titipkan kepadamu, tetapi engkau berkhianat dengannya, maka itu ghayatut tughyan, puncaknya kedurhakaan. Orang kalau dikasih amanah tetapi dia khianat, itu termasuk adalah orang-orang yang mempunyai puncaknya kedurhakaan. Fa'ba'uka ra'ayaka, maka anggota badanmu adalah rakyat bagimu. Anggota badan kita itu adalah rakyat. Fanzur kaifa tar'aha, maka perhatikanlah bagimu bagaimana engkau memimpin rakyatmu itu. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka semua kamu adalah merupakan pemimpin, dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari rakyatnya atau masing-masing yang dipimpinnya. Jadi sebenarnya kita ini adalah seorang pemimpin. Pemimpin apa? Ya seperti tadi, pemimpin daripada anggota-anggota badan kita. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika, dan ketahuilah sungguhnya seluruh anggota badanmu, satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah, sungguhnya anggota-anggota badan itu akan menjadi saksi 'alaika padamu fi arasatil qiyamati, di tempat-tempat hari kiamat. Semua jadi saksi. Bilisanin taliqin zaliqin, dengan perkataan yang fasih serta lantang. Jadi nanti semua berbicara tuh. Anggota badan kita semua berbicara. Berbicara dengan lisan yang fasih dan lantang. Apa tuh? Tangan nanti bisa bicara, kaki bisa bicara, mata bisa berbicara. Semua anggota badan kita berbicara. Taftadhuka bihi ala ru'usil khalaiqi,
dan dia akan membuka kejahatan-kejahatanmu bihi dengannya ala ru'usil khalaiqi, di hadapan makhluk semuanya. Jadi manusia itu ketika dia melakukan kejahatan, walaupun dia sembunyikan dengan serapih-rapihnya, sesungguhnya nanti kejahatan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan akan dipertontonkan kejahatan kita oleh ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, di tangan kita kanan dan kiri ada malaikat yang sangat luar biasa, malaikat raqib dan atid, dan dia tidak akan salah untuk mencatat amal kebaikan kita maupun amal keburukan kita. Nanti semua amal kebaikan kita maupun amal keburukan kita sama Allah diperlihatkan, dipertontonkan kepada seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman, sampai hari kiamat. Dipertontonkan kita. Yang kita pura-pura baik sama orang, nanti kelihatan. Yang orang pura-pura dermawan, kelihatan. Orang yang pura-pura dia sayang, kelihatan. Atau dia pura-pura jahat tetapi baik, kelihatan juga. Jadi semua gerak-gerik kita nanti bukan hanya kita yang tahu, tetapi seluruh makhluk pun nanti akan menyaksikan dan menonton daripada sifat-sifat kita selama di alam dunia, gerak-gerik kita selama di alam dunia. Maka kalau kita ditonton sama orang, kalau kita merasa, ya Allah, berarti kan saya ditonton, diperlihatkan, ada CCTV yang sangat luar biasa. Kira-kira hidup kita itu mau berhati-hati apa sembrono kalau gitu? Hati-hati tentunya. Orang kalau misalkan diperhatikan gerak-geriknya dari sampai kedipan mata, dari jalan, dari dia tentang makan dan sebagainya, kalau dia merasa selalu diintai, selalu dilihat, selalu diperhatikan, maka orang tersebut akan berubah sifatnya. Seperti kita, misal ada orang mau ngelamar seorang gadis, datang ke rumah, dilihat oleh calon mertua. Kira-kira gerak-gerik kita sama tidak dengan ketika kita tidak dilihat oleh calon mertua? Beda pasti. Seolah-olah kita bersikap orang yang paling terbaik kan gitu. Padahal itu baru yang lihat calon mertua. Kita jaga sikap kita benar-benar. Atau kita datang kepada guru yang sangat kita kagumi, kira-kira berhadapan kita dengan guru yang sangat kita kagumi keilmuannya dan ketawaduan dan sebagainya, akhlak kita sama enggak dengan teman kita yang selevel? Dengan cara berbicara, dengan cara adabnya, akhlaknya pasti berbeda. Nah ini kata Al-Imam Ghazali bahwasanya ketika kita berbuat jahat, baik kita secara sir maupun secara terang-terangan, bahwasanya itu akan nanti disaksikan oleh seluruh makhluk yang ada. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu aydihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika menjadi saksi alaihim atas mereka alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aydiyahum wa aydihim dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Itu soal. Nanti semuanya akan menjadi saksi. Lisan kita jadi saksi, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Saksi apa? Saksi terhadap apa-apa yang dulu pernah kita kerjakan. Maka nggak ada di sana itu
Ketika nanti yaumul qiyamah diminta pertanggungjawaban, ada yang bohong? Nggak ada. Karena semuanya tangan berbicara dengan apa? Bicara dengan bilisanin taliqin daliqin, berbicara dengan perkataan yang sangat fasih serta lantang. Nggak gagap, nggak terbata-bata, ya kan? Tapi apa? Fasih dan lantang. Nah, kalau misalkan anggota jawarih kita itu berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, mata, kuping berbicara, semuanya, maka kita tidak akan dapat berbohong dengan perbuatan yang kita lakukan selama di alam dunia. Kalau semuanya itu berbicara, berarti kita harus berhati-hati. Jangan sampai anggota jawarih kita, anggota badan kita itu melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65 yang tadi barusan kita baca. Jelasin. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Mulut itu suka bohong, tapi pada hari kiamat nanti mulut ditutup. Wa tukallimuna, dan kami berkata, aydihim, pada tangan-tangan mereka, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan memberi kesaksian, arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi nanti mulut itu ditutup. Mulut ditutup karena mulut banyak dustanya. Yang berbicara apa? Yang berbicara kepada kami adalah saksi tangan, kaki, ya kan, anggota badan, ya kan, bersaksi terhadap apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Lah kalau misalkan tangan bisa ngomong dengan ucapan yang fasih dan lantang, kaki berbicara dengan ucapan yang fasih dan lantang, berarti hidup kita kudu hati-hati. Hidup kita kudu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena tadi kalau kita berbuat kesalahan, semua anggota badan kita yang menjadi saksi dan yang akan menjelaskan tentang perilaku-perilaku buruk kita. Wahfaz, maka jagalah ya miskin, wahai orang miskin, jami'a badanika minal ma'asi, semua badanmu daripada maksiat. Jaga tuh. Kita jaga semua badan kita daripada maksiat pada Allah. Wa khususan a'dha'aka sab'ata, dan khususnya anggota badanmu yang 7. Fa inna jahannama, maka sesungguhnya neraka jahanam, laha, mempunyai sab'atu abwabin, mempunyai 7 pintu. Neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu neraka. Banyak. Maka neraka itu ada 7. Ada neraka ini, wail, sebagainya. Likulli babin minhum, bagi setiap pintu itu, minhum, ada dari orang kafir, juz'un, sebagian, maksumun, yang telah maklum. Wala yata'ayyanu, dan tidak ditentukan, litilkal abwabi, buat pintu-pintu itu, illa, terkecuali, man asallaha, orang yang maksiat kepada Allah ta'ala, bihazil a'dha'i as-sab'at, dengan anggota 7 macam ini. Apa tuh? Wahya al-ain, mata. Mata itu bisa membuat dosa. Wal uzun, kuping. Kuping juga bisa berbuat dosa. Wal lisan, lisan pun dapat berbuat dosa. Wal batnu, perut. Perut pun dapat berbuat dosa kalau kita enggak jaga. Wal farju, dan kemaluan juga dapat berbuat dosa. Wal yadu wal rijlu, tangan dan kaki. Kita jaga tuh. Mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Fa amal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fi zulumat. Maka adapun mata itu, maka sesungguhnya diciptakan mata itu untuk kamu agar kamu dapat petunjuk dengannya fi zulumati, di waktu kegelapan.
di waktu gelap. Orang kalau misalkan nggak bisa ngelihat, harus ada bantuan yang tongkat kan gitu. Repot. Orang kalau nggak bisa ngelihat itu repot. Nggak bisa melihat pemandangan, nggak bisa melihat sesuatu yang indah dan sebagainya. Kenapa? Karena matanya nggak lihat. Maka kita, mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecil sampai sekarang kita bisa melihat, kita syukuri itu. Wa tasta'ina, dan kau minta bantuan biha dengan mata tersebut fil hajati, dalam segala keperluanmu. Itu mata subhanallah luar biasa. Hajat kita dibantu oleh mata. Kita misal mau nulis, ya kan? Dilihat, ya kan, dibantu oleh mata, tulis. Kita lihat buku, lihat pulpen dan sebagainya. Banyak. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan kamu akan dapat melihat dengannya tentang kekaguman kerajaan-kerajaannya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kita bisa melihat bulan ya dengan mata. Kita bisa melihat bintang ya dengan mata. Kita bisa melihat keindahan gunung yang ada di bumi ya dengan mata. Kita bisa melihat keindahannya laut, sungai ya dengan mata. Kita bisa melihat ketampanan seseorang ya dengan mata. Kita bisa melihat kecantikan seseorang ya dengan mata. Itu mata yang Allah berikan sangat nikmat sekali. Wa ta'tabiru biha fiha minal ayati, dan kau dapat ambil pelajaran bima dengan sesuatu fiha yang terdapat di dalamnya minal ayati, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi mata itu, ya kan, kita gunakan untuk mengambil pelajaran daripada tanda-tanda kekuasaannya Allah. Orang bisa melihat, subhanallah, ya, udah nggak bisa lagi dia melihat yang namanya keindahan. Mobil yang begitu cakep menurut kita, kemudian biasa aja. Kenapa? Karena nggak lihat kan. Fafazhaan arba'in, maka jagalah hal itu daripada 4 hal. Yang pertama, antanzura biha ila ghairi mahramin, kamu melihat dengan mata kepada wanita yang mahram saja. Artinya mata itu dilihat kepada yang mahram, artinya yang bukan yang haram. Au ila suratin malihatin, atau kepada foto gambar yang cantik, wala bisyahwatin nafsin, dan janganlah kau lihat dengan syahwat nafsu. Gambar-gambar juga kadang kan dapat merusak nafsu kita. Kalau gambarnya yang tanpa berbusana dan sebagainya, itu bisa merusak. Ya, itu termasuk kalau kita mau menjaga mata kita, jangan melihatlah sesuatu yang diharamkan Allah. Au tanzura ila muslimin bi'ainil ikhtiqar, atau kau melihat kepada orang muslim bi'ainin, dengan pandangan ihtiqar, yang menghinakan. Ada orang itu melihat orang itu dengan suasana yang hina. Artinya apa? Ah, dia mah masih di bawah saya. Itu nggak boleh. Jadi kalau melihat orang itu, orang tersebut dianggap hina, dianggap masih di bawah dia, keilmuannya, kekayaannya, ketampanannya, keluasannya dan sebagainya. Oh, dia masih di bawah saya. Dia menganggap orang itu hina. Kalau kita sudah menganggap orang itu hina, menganggap orang itu rendah di bawah kita, maka sulit kita untuk dapat menghormati orang tersebut. Kita sudah menganggap remeh orang, sudah mengecilkan orang. Kira-kira bisa nggak kita menghormati orang tersebut? Nggak bisa, sulit. Maka enggak boleh kita melihat, memandang orang Islam, memandang orang Muslim dengan pandangan yang menghinakan, enggak boleh. Au tatallu biha ala ghairi muslimin, atau kau melihat dengan mata kepada orang Muslim dengan kecelaan. Jadi yang pertama, kalau melihat orang Islam itu ngasanya ini orang hina banget gitu. Ada orang yang minta-minta mulung dan sebagainya, tapi dari orang Islam hina tuh orang itu, nggak boleh kita minta. Atau ada orang Islam, dia melakukan suatu kebaikan, kita mengatakan dia melakukan kebaikan pun karena ada sebab. Berarti sama saja kita melakukan kecelaan kepada orang tersebut.
Orang kalau nggak suka, nggak resep ibaratnya apa juga dikata. Kesimpulannya berarti kita jangan suka menghina orang lain atau jangan suka mencela orang lain. Itu dengan mata itu kita bisa berbuat dosa dengan melihat saja, tuh mah orangnya orang gitu, kecil tuh mah, hina dia mah gitu, mesti mendingan saya, nggak boleh. Atau dengan celaan tadi, walaupun dia sudah berbuat baik dan sebagainya dianggap itu mah akal-akalan saja, modus atau apa gitu. Nggak boleh kita menganggap orang muslim itu dengan hina atau dengan cela. Wa amal uzunu fahfazha an tusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fuhshi awil haudi fil batil. Adapun telinga, maka jagalah telinga tersebut daripada mendengarkan dengannya kepada suara yang bid'ah atau perkataan menggunjing atau perkataan yang jelek atau yang masuk fil batil dalam perkataan yang tidak berguna. Au zikri masawin nas, atau menceritakan keburukan manusia. Ada orang ngegosip, berbicara ghibah, ya kan? Atau berbicara kotor, ya kan? Berbicara yang tidak berguna, kita dengerin aja, nggak usah. Ya, kalau bisa pendengaran kita gunakan dengan hal-hal yang bagus-bagus saja. Jangan kita dengerin tiap hari, kita dengerin gosip aja, dengerin orang ghibah, dengerin orang ngomongin orang, kita dengerin. Ya, senang kita kalau ada orang berbicara, dia berbicara ghibah atau ngomongin orang, kita dengar walaupun kita nggak ikut nimbrung gitu, cuman dengerin doang. Seperti apa? Ya, televisi bisa kita ikut nimbrung, lagi ada gosip kita bisa nimbrung, nggak bisa kan? Tapi kita senang dengerin aja, oh gini gosip ini. Padahal Allah menciptakan telinga bukan begitu. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah. Maka sesungguhnya telinga itu diciptakan untukmu litasma'a, untuk mendengarkan biha kalam Allah, yaitu dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatu awliyai, dan hikmahnya para wali-walinya Allah. Wa tatawassala bistifadatil ilmi, dan engkau bisa sampai dengan memperolehnya ilmu biha, dengan sebab telinga, ilal maliki, kepada kerajaan al-muqim yang kekal, wan na'im, dan kenikmatan ad-daim yang langgeng, fi jawari, di sisi rabbil alamina, Tuhan seluruh sekalian alam. Fa idza asghaita, maka jika engkau mendengarkan biha, dengan telinga tersebut, ila syai'in, kepada sesuatu, minal makarihi, daripada yang dibenci oleh Allah, shara, maka jadi makana laka, maka jadi apa yang manfaat bagimu, alaika, dan menjadi mudarat kepadamu, wan qalaba makana sababu fauzika, dan menjadi terbalik karena adanya menjadi sebab fauzika, kebahagiaanmu, sabab halakika, dengan sebab kecelakaanmu. Wa hadza ghayatul khusran, dan inilah puncak daripada kerugian. Wala tazunnu annal isma, dan jangan kamu menyangka bahwasanya dosa ya tasu, yang dikhususkan biha padanya, al-qail, bagi orang yang mengatakan saja, dunal mustami, bukan bagi orang yang mendengar. Fafil khabar innal mustami'a syarikun al-qail, sungguhnya orang yang mendengar itu menjadi teman bagi orang yang mengatakannya. Wa huwa ahadul mughtabaini, dan dia salah satu dari dua orang yang menggunjing. Jadi kalau ada orang yang ngomongin orang, ya dua orang, yang satu dengerin, yang satu ngomong. Dia cuma dengerin doang, nggak komentar. Dia komentar, tapi yang satu ngomongin orang terus, tapi didengerin. Maka kata Nabi, wa huwa ahadul mughtabaini, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang menggunjing. Artinya sama, karena teman. Jadi kalau misalnya ada yang suka ngomongin orang, ditemenin, syarik dia, termasuk temannya. Jadi udah lagi ngomongin orang, lagi ngomongin keburukan orang, lagi asik, udah tinggalin. Maaf ya, saya ada acara, ada perlu gitu aja, udah. Jangan dengerin sampai habis, jangan. Atau jadi kita pulang aja, kita pergi aja. Kalau kita mau selamat ya kita pergi aja.
Biasanya kalau misalkan udah ngomongin orang itu panjang, nggak cukup kita 5 menit, 10 menit, kadang lebih kan kita ngomongin orang, senang gitu. Wa ammal lisan, dan ada lisan, fa innama khuliqa laka, maka sesungguhnya diciptakan untukmu, lituksira bihi zikrullahi, untuk memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawata kitabihi, dan membaca kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada hari ini, mari sama-sama kita menjaga jawari kita, menjaga anggota tubuh kita, jangan sampai yang 7 macam dari mulut, mata, telinga, perut, kemaluan, tangan dan kaki itu yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Kalau kita jaga semaksimal mungkin. Bagaimana cara menjaganya lisan? Ya kita berbicara sesuai dengan yang ada manfaatnya saja. Atau jangan kita mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Bagaimana cara menjaga mata? Jangan sampai kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, melihat gambar-gambar yang menimbulkan syahwat, atau film-film yang menimbulkan syahwat, atau melihat kita dengan pandangan pada orang muslim dengan cara menghinakan atau mencela dan sebagainya. Langsung telinga juga kita jaga, jangan sampai kita mendengar bukan hanya Quran saja, kita mendengar suatu orang ngomong dan sebagainya. Enggak, kita jaga seluruh anggota badan kita agar kita selamat di dunia wal akhirah. Dan orang-orang yang menjaga 7 macam anggota badannya, maka orang tersebut orang yang akan selamat baik dalam di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.